Malam itu, langkah kakiku bergetar saat menuruni anak tangga marmer yang licin karena hujan yang terbawa angin lewat jendela terbuka. Nafasku sesak, bukan karena kelelahan, tapi karena luka yang terasa menyesakkan dada. Aku baru saja diusir. Bukan oleh preman jalanan, bukan oleh tetangga yang kesal, tapi oleh perempuan berpakaian rapi dan wangi, yang berdiri dengan angkuh di ambang pintu rumah yang dindingnya terbuat dari batu alam, dengan lampu gantung kristal berkilau tepat di atas kepala kami. Ambil barangmu, dan pergi. Sekarang juga. Suara itu masih terngiang keras di kepalaku, bahkan ketika aku sudah berada di luar pagar. Hujan gerimis turun pelan. Langit seperti ikut menyesali keputusanku menerima pekerjaan ini. Tas kain kecilku kugenggam erat. Isinya cuma 2 setel baju, 1 jilbab ganti, dan dompet tipis yang nyaris kosong. Tapi yang terasa paling berat bukanlah barang-barang itu, melainkan hatiku. Hati seorang perempuan yang baru saja dipecat tanpa alasan yang benar-benar jelas. Tanganku mengusap air mata yang tak kunjung berhenti. Dadaku sesak. Aku ingin teriak, tapi tak bisa. Ingin marah, tapi untuk apa? Yang lebih menyakitkan, bukan cuma karena aku dianggap tak layak merawat mereka, tapi karena aku mulai mencintai 2 anak itu seperti darah dagingku sendiri. Langkahku gontai menyusuri trotoar. Jakarta malam itu dingin, seperti rumah mewah tempatku menginap selama 3 minggu terakhir. Rumah dengan halaman luas, tanaman-tanaman hias mahal, dan ruang keluarga yang terlalu sunyi. Rumah itu seperti museum, indah tapi tak punya kehangatan. Kecuali, di satu ruangan di lantai 2, kamar bercat biru langit dengan 2 ranjang kecil berdampingan. Di sana, ada Awan dan Bima, 2 anak laki-laki berusia 7 tahun, kembar identik. Wajahnya seperti salinan dari satu foto. Mata bulat yang dalam, alis tebal, dan bibir yang selalu diam. Mereka tidak pernah memanggilku, Bunda, tidak juga, Mbak. Tapi setiap kali aku membuka pintu kamar mereka di pagi hari, mereka akan mendekat. Satu akan menyentuh lenganku dan menempelkan kepalanya sebentar. Yang satu lagi akan duduk diam sambil memeluk boneka kelinci yang kumenangi dari undian pasar malam. Boneka yang kuberikan di hari ketiga aku bekerja di sana. Tapi semuanya hancur malam ini. Masih teringat jelas ketika Bu Elina menudingku di depan semua Art dan supir. Suaranya lantang. Kalau bukan kamu yang nyakitin mereka, siapa lagi? Tidak mungkin mereka tiba-tiba menangis dan histeris begitu. Padahal aku tahu persis. Hari itu anak-anak rewel karena suara keras dari renovasi lantai bawah. Bukan karena aku sakiti. Tapi apa daya, aku cuma seorang janda muda. Tanpa gelar, tanpa pembela. Tak ada yang membelaku, tak ada yang bertanya padaku. Bahkan Pak Bram, ayah dari Awan dan Bima, yang biasanya hanya muncul di rumah itu 3 hari sekali, pun tidak ada di tempat. Aku berdiri di depan halte kosong. Lampu jalan kuning temaram. Tak ada mobil lewat. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku tak punya siapa-siapa di kota ini, selain tetanggaku Bulia, yang dulu mengenalkanku pada pekerjaan ini. Tapi Bulia sudah pulang kampung seminggu lalu karena ibunya sakit keras. Aku tidak mungkin meneleponnya dan membuatnya tambah pusing. Aku, sendiri. Aku duduk di bangku halte. Dingin terasa menembus kulit. Aku memeluk lututku, mencoba menahan gemetar. Dalam hati, aku bertanya pada Allah, apa aku seburuk itu? Apakah aku pantas diperlakukan seperti ini? Ya Allah, padahal aku hanya ingin menolong, hanya ingin menyayangi mereka. Air mataku kembali jatuh. Kali ini tak bisa kutahan. Rasanya seperti tubuhku kosong. Bukan cuma kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan 2 anak kecil yang entah sejak kapan telah mencuri hatiku. Kupandangi layar ponsel retakku. Tak ada notifikasi masuk. Tak ada pesan dari Pak Bram. Tak ada pembelaan dari siapapun. Aku tak tahu harus kemana. Tapi yang ku tahu, aku tak akan kembali ke rumah itu. Tidak malam ini. Tidak dengan hati sepecah ini. Dan yang tak ku ketahui saat itu adalah, malam gelap ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Bahwa kelak,
Semua perlakuan menyakitkan itu akan membuka pintu takdir yang tak pernah kuduga. Dan dua anak yang diam dan penuh misteri itu ternyata menyimpan jawaban yang mengubah seluruh hidupku. Namaku Nadia. Aku lahir dan besar di pinggiran kota kecil yang tak pernah muncul di peta wisata. Tidak ada mall, tidak ada gedung pencakar langit, dan tidak ada kafe ber-AC. Hanya ada rumah-rumah semi permanen berjejeran, pasar tradisional yang becek saat hujan, dan suara toa masjid yang mengudara 5 kali sehari. Tapi di sanalah aku dibesarkan. Di balik segala kesederhanaan, aku tumbuh dengan mimpi kecil yang pelan-pelan dikubur oleh kenyataan hidup. Ayahku dulu buruh pabrik, sementara ibu hanya ibu rumah tangga yang kadang bantu tetangga menjahit. Kami bukan keluarga yang bisa dengan mudah beli daging setiap minggu. Bahkan untuk sekolah, aku sering memakai seragam kakakku yang sudah kependekan, tinggal dijahit ulang bagian bawahnya. Tapi meskipun hidup kami pas-pasan, keluargaku selalu saling mendukung. Dan hal itu membuat aku selalu percaya bahwa cinta dan ketulusan jauh lebih penting dari semua harta. Aku bertemu Dani saat usiaku 21 tahun. Dia tukang servis AC keliling yang sering dipanggil ke rumah tetangga. Awalnya kami hanya saling sapa, lalu saling cerita. Lalu entah bagaimana, jadi saling menggenggam janji. Kami menikah dengan sangat sederhana. Tidak ada pelaminan mewah. Hanya tenda biru, kursi plastik, dan makanan hasil gotong royong ibu-ibu tetangga. Tapi aku bahagia. Karena Dani bukan orang kaya. Tapi dia pekerja keras. Selalu berusaha, tak pernah membentak, dan selalu pulang dengan senyum meski tubuhnya lelah. Kami tinggal di kontrakan kecil di gang sempit. Hanya 2 petak. Dapur, kamar, dan ruang tamu menyatu jadi satu. Tapi karena kami saling menyayangi, rumah sempit itu terasa hangat. Aku mulai berjualan kue basah. Dulu dia yang mengantar aku keliling pakai motornya setiap pagi. Aku hafal jalanan perumahan elit yang sering jadi tempat favoritku menjajakan kue, karena pembelinya biasanya tidak banyak menawar. Suatu hari Dani pulang dengan langkah gontai. Kukira dia hanya lelah. Tapi malam itu dia muntah. Dan tubuhnya panas luar biasa. Kami ke puskesmas. Lalu dirujuk ke rumah sakit. Hasilnya membuatku menggigil. Stroke ringan. Tapi karena terlambat ditangani, tubuh bagian kirinya melemah. Tak bisa bekerja seperti dulu. Maka akulah yang mulai mengurus semuanya. Mengantar ke terapi, menggendongnya ke kamar mandi, memasak, menjual kue, bahkan menyervis AC seadanya dengan bekal catatan Dani yang kutemukan di laci kecil. Tabungan kami ludes dalam 2 bulan. Motor satu-satunya dijual. Aku mulai meminjam dari koperasi, lalu dari kenalan, lalu dari rentenir kecil. Dani makin kurus. Kadang ia minta maaf sambil menangis. Katanya ia merasa gagal jadi suami. Tapi aku bilang, "Tidak, Mas. Aku tetap bangga sama kamu. Kamu nggak pernah menyerah." Tapi tubuh Dani akhirnya menyerah. Pagi itu, aku baru saja selesai menyelesaikan pesanan kue untuk acara arisan. Saat kubuka pintu kamar, Dani sudah terbaring kaku. Matanya terpejam damai. Tangannya masih menggenggam buku doa kecil yang sering ia baca malam-malam. Aku berteriak sejadi-jadinya. Tetangga berdatangan. Tapi tak ada yang bisa kulakukan. Suamiku telah pergi. Pemakamannya sederhana. Aku bahkan tak sempat menangis karena terlalu banyak yang harus kuurus. Tapi malamnya, saat semua orang pulang, dan aku duduk sendirian di kasur kami yang tipis, baru saat itu aku menangis sepuas-puasnya. Tanganku meraba sisi kasur yang kosong, mencoba mencari sisa kehangatannya, tapi yang kutemukan hanya dingin yang menusuk. Hari-hari setelah itu adalah masa paling gelap dalam hidupku. Aku sendirian. Tanpa Dani. Tanpa anak. Tanpa keluarga dekat di kota ini. Utang masih menumpuk. Aku coba kembali jualan kue. Tapi semangatku patah. Pernah sekali aku duduk di emperan pasar. Kueku tidak laku. Dan saat aku pulang, aku menemukan kontrakan digembok oleh pemilik karena aku belum bayar 2 bulan. Aku tinggal beberapa malam di masjid. Menggelar tikar di serambi, memeluk tas kain kecilku dan tidur dalam ketakutan. Aku tak pernah menyangka hidup akan sejatuh ini.
Tapi saat itu aku juga mulai berdoa, lebih sering dari biasanya. Aku tidak minta kaya, tidak minta keajaiban. Aku hanya minta jalan, sekecil apapun. Sampai suatu sore, aku bertemu Bulia di warung dekat masjid. Beliau adalah tetanggaku dulu, tapi pindah ke kompleks sebelah karena bekerja sebagai pengasuh anak-anak di rumah keluarga kaya. Aku kaget melihatnya mendatangiku, memelukku erat, lalu mengajakku makan. Aku dengar Dani sudah nggak ada. Ya Allah, aku telah tahu. Nat, maafin ya. Aku hanya tersenyum sambil menahan air mata. Lalu di warung kecil itu, dengan semangkuk mie dan teh manis di depan kami, beliau berkata pelan, "Kalau kamu nggak keberatan, aku mau kasih tahu satu hal. Bosku butuh pengasuh. 2 anak kembar. Autis. Kamu pasti tahu. Nggak mudah ngurus anak begitu. Tapi bayarannya besar. 20 juta per bulan. Kamu cuma perlu coba sebulan aja." Aku kaget. 20 juta? Banyak pengasuh yang keluar masuk. Ada yang cuma tahan 2 hari. Anak-anak itu sulit. Tapi kamu sabar, Nat. Aku tahu kamu bisa. Aku menggeleng saat itu. Aku nggak pernah pegang anak kecil. Apalagi yang autis. Aku takut. Malah salah, Bu. Tapi Bulia menggenggam tanganku. Kadang bukan soal pengalaman, Nat. Tapi soal hati. Aku lihat sendiri. Kamu punya itu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku semalaman. Aku gelisah. Mencoba tidur di musola kecil dekat pasar. Tapi pikiranku penuh. Pagi harinya aku sholat subuh dengan air mata berlinang. Aku tak minta petunjuk besar, hanya secuil keyakinan. Dan saat matahari mulai naik, aku mengambil keputusan. Aku menelepon Bulia dari wartel, dan dengan suara pelan, aku berkata, "Aku siap. Aku akan coba, Bu." Yang tak kusangka, keputusan sederhana itu akan membawaku masuk ke dalam hidup 2 anak kecil yang mengubah seluruh duniaku, dan memaksaku melihat sisi diriku yang selama ini tersembunyi. Aku masih ingat persis hari ketika pertama kali menginjakan kaki di rumah itu, rumah keluarga Pak Bram. Sebuah rumah mewah 2 lantai bergaya minimalis modern, dengan pagar tinggi berwarna abu-abu tua dan kamera CCTV di setiap sudut. Halamannya luas, berisi tanaman-tanaman hias yang tertata rapi, dan 2 mobil mewah terparkir di garasi. Sungguh, aku tidak pernah membayangkan diriku akan berdiri di depan pintu rumah seperti ini, apalagi untuk tinggal di dalamnya. Pagi itu, aku mengenakan baju tunik panjang warna coklat dan jilbab polos. Aku memeluk tasku erat-erat, mencoba menahan gemetar. Saat bel ditekan, suara dari interkom menyapaku. Lalu gerbang terbuka otomatis, dan aku melangkah masuk ke dunia yang asing ini. Seorang perempuan muda dengan seragam art membukakan pintu dan mempersilakanku masuk. Langit-langit ruang tamu begitu tinggi, dengan lampu gantung kristal menjuntai seperti tetesan air beku. Lantai marmer putih mengilat. Aku bahkan ragu menapakkan kaki, takut meninggalkan jejak. Aroma ruangan seperti perpaduan wangi sabun mahal dan sesuatu yang dingin. Bukan dingin udara, tapi suasana. Sunyi dan kaku. Kemudian muncullah Bu Elina. Dia perempuan parubaya dengan rambut rapi dikonde, mengenakan blus hitam dan celana bahan. Wajahnya cantik, terawat, tapi sorot matanya tajam. Senyum yang muncul di wajahnya hanya sekejap, lalu digantikan ekspresi datar. "Kamu Nadia?" Tanyanya singkat. Aku mengangguk. "Iya, Bu." "Kamu datang karena Bulia?" "Iya, Bu. Saya ditawari untuk membantu mengasuh anak-anak." Sebelum kalimatku selesai, dia sudah memutar badan. "Ikut saya." Aku membungkuk sopan, lalu mengikutinya menapaki tangga kayu menuju lantai 2. Tangga itu panjang dan melingkar, seperti menuju ruangan yang hanya bisa dimasuki orang-orang terpilih. Di sepanjang lorong, dinding dihiasi lukisan-lukisan mahal dan rak buku kaca yang rapi. Kami berhenti di depan pintu putih dengan stiker huruf-huruf warna-warni. A, B. "Hati-hati. Mereka bisa menggigit kalau merasa terancam," katanya pelan sambil membuka pintu.
Dan disitulah aku melihat mereka pertama kali. Dua anak laki-laki berusia 7 tahun. Duduk di dua sudut ruangan. Mereka mirip seperti kembar cermin. Yang satu, Awan, menggenggam mobil mainan kecil, mendorongnya bolak-balik di lantai tanpa suara. Yang satu lagi, Bima, duduk memeluk lutut di samping lemari, menggoyangkan tubuhnya pelan, seperti menenangkan diri. Aku terpaku. Tidak karena takut, tapi karena mereka terlihat sangat sunyi. Kalau kamu berhasil bikin mereka tenang dan tidak tantrum selama seminggu, kamu boleh lanjut, kata Bu Elina dingin. Tapi kalau kamu gagal, kamu pergi. Kami tidak butuh orang yang cuma bisa mengasihani. Kata-kata itu menusuk, tapi aku hanya mengangguk. Setelah Bu Elina pergi, aku berdiri diam cukup lama, memandangi mereka. Awan sama sekali tidak menoleh. Bima sesekali melirikku dengan cepat, lalu kembali menggoyangkan badannya. Aku mendekat perlahan, berjongkok, dan mencoba menyapa. Halo, namaku Mbak Nadia. Tak ada reaksi. Hening total. Aku duduk di lantai, agak menjauh, lalu menunggu, mengamati mereka, mempelajari. Setelah 2 jam berlalu tanpa satupun kata keluar dari mereka, barulah aku sadar, ini bukan pekerjaan biasa. Ini bukan sekadar menjaga anak. Ini masuk ke dunia yang tak sama dengan dunia kita. Malam itu, aku tidur di kamar pembantu lantai bawah. Kamar sempit dengan ranjang besi kecil, lemari tua, dan jendela menghadap tembok. Tapi aku tak mengeluh. Bahkan aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh tentang tatapan kosong Awan. Tentang gerakan repetitif Bima. Tentang bagaimana sepinya mereka di tengah rumah megah yang seperti istana. Hari kedua, aku bangun lebih pagi. Aku naik lagi ke kamar mereka dengan hati-hati. Kubawa 2 biskuit kering dan 1 bola kecil yang kubeli di minimarket dekat rumah. Saat aku masuk, mereka masih duduk di posisi yang hampir sama. Aku duduk di lantai, meletakkan biskuit dan bola di tengah ruangan. Tak kuajak bicara, hanya menunggu. Setengah jam berlalu, dan akhirnya Bima mendekat. Perlahan, ia mengambil biskuit itu, lalu duduk di dekatku. Tak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat mataku berkaca-kaca. Sore harinya, Awan marah saat aku menggeser mobil mainannya saat bersih-bersih. Dia menggigit lenganku, lalu berteriak keras. Bu Elina datang dan menatapku tajam. Tapi aku hanya mengusap bekas gigitan itu dan berkata, "Nggak apa-apa, Bu. Saya salah." Malamnya aku menangis sendirian di kamar. Tapi aku tidak menyerah. Hari-hari berikutnya penuh tantangan. Mereka menolak mandi, menolak makan, kadang melempar barang, kadang hanya berdiam diri sepanjang hari. Tapi perlahan, sangat perlahan, mereka mulai bereaksi. Awan mulai meraih tanganku saat kutawarkan mobil baru. Bima mulai tertidur di pangkuanku saat aku membacakan cerita, meski dia tak paham semua kata. Tapi bagiku, itu adalah keajaiban kecil. Namun, semua keajaiban itu mulai terganggu oleh satu hal, suasana rumah yang penuh tekanan. Aku mulai sadar ada sesuatu yang tak beres. Asisten rumah tangga di rumah itu selalu bicara pelan-pelan jika Bu Elina lewat. Mereka tampak takut. Aku pun mulai merasa selalu diawasi. Pernah suatu pagi, saat aku baru saja mengganti popok malam anak-anak, aku mendengar suara langkah cepat di lorong, lalu suara bisik-bisik. Itu dia. Sudah masuk kamar lagi. Aku pura-pura tak dengar. Tapi hatiku mulai gelisah. Dan yang paling membuatku terkejut adalah absennya sosok Pak Bram, ayah kandung anak-anak itu. Selama hampir 2 minggu aku bekerja di rumah itu, aku belum pernah sekalipun bertemu langsung dengannya. Katanya, dia sibuk dengan bisnis dan urusan luar kota. Tapi hatiku berkata lain. Bagaimana bisa ayah 2 anak kecil tidak pernah muncul? Apakah dia benar-benar tahu kondisi anak-anaknya? Sampai suatu malam, saat aku sedang menyuapi Bima di ruang makan, aku mendengar suara berat memanggil dari belakang. Dia makannya banyak. Ya. Aku menoleh. Sosok pria tinggi dengan jas setengah dibuka berdiri di ambang pintu.
Wajahnya tampak kelelahan, mata cekung, tapi tatapannya tajam. Itulah kali pertama aku melihat Pak Bram. Aku berdiri gugup. Iya, Pak. Alhamdulillah mulai mau makan. Dia hanya mengangguk, lalu masuk sebentar, menatap anaknya, lalu pergi. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Seolah dia hanya memeriksa barang, bukan anak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya anak-anak itu yang butuh pertolongan, tapi seluruh rumah ini, seluruh keluarga ini, ada sesuatu yang rusak. Dan entah kenapa, aku merasa ditarik ke dalamnya. Aku mulai takut. Semenjak pertemuan singkat dengan Pak Bram malam itu, suasana di rumah terasa semakin tegang. Bukan karena ia marah atau memaki. Tidak, Pak Bram bukan tipe yang berteriak. Tapi karena kehadirannya justru membuat semuanya membisu. Seolah setiap sudut rumah ini harus menahan napas jika dia datang. Dan yang paling aneh adalah cara dia menatap anak-anaknya. Bukan benci, tapi seolah tak tahu bagaimana harus bersikap. Seolah mereka adalah bagian dari dirinya yang belum ia pahami, apalagi dekati. Hari-hari berlalu, dan aku tetap menjalankan tugasku. Tapi diam-diam, aku merasa seperti sedang berdiri di ujung jurang. Setiap langkahku terasa diawasi. Setiap hal kecil yang kulakukan untuk Awan dan Bima, selalu saja ada yang mempermasalahkan. Awan lebih diam sejak kamu datang. Jangan-jangan kamu kasih obat. Bima kok sekarang rewel terus? Kamu ngomong apa ke dia? Itu suara Bu Elina. Tajam, penuh kecurigaan, dan selalu mencari kesalahan. Padahal, kenyataannya adalah sebaliknya. Awan dan Bima mulai menunjukkan perkembangan kecil yang membuat hatiku gemetar. Awan mulai mau duduk di pangkuanku saat aku membacakan cerita. Bima sudah tidak lagi berteriak jika aku menyisir rambutnya. Mereka memang belum bisa bicara, tapi bahasa tubuh mereka cukup untuk membuatku tahu bahwa mereka mulai percaya padaku. Dan kepercayaan itu membuat aku takut kehilangan mereka. Sampai suatu pagi, semuanya berubah. Aku sedang duduk di ruang tengah, menemani Awan menyusun balok-balok warna. Bima duduk tak jauh dari kami, menggambar dengan krayon di buku bekas. Tiba-tiba Pak Bram muncul. Kali ini, tidak dengan jas, tapi dengan kemeja sederhana dan celana jeans. Ia tampak lebih santai. Nadia, panggilnya. Aku menoleh. Iya, Pak. Bisa bicara sebentar di ruang kerja. Dada ini langsung sesak. Pikiranku dipenuhi segala kemungkinan terburuk. Apa aku akan dipecat? Apa aku dianggap mencampuri terlalu banyak hal? Tapi aku tetap berdiri dan mengikutinya. Ruang kerja Pak Bram berada di lantai 1. Ruangan besar dengan rak buku tinggi, meja kayu gelap, dan jendela menghadap taman belakang. Saat aku masuk, ia mempersilakan aku duduk, lalu duduk di hadapanku. Hening sesaat. Aku perhatikan, kamu cukup dekat dengan Awan dan Bima. Aku menunduk. Saya hanya mencoba, Pak. Bukan cuma mencoba. Mereka nyaman sama kamu. Bahkan lebih dari yang pernah saya lihat dari pengasuh sebelumnya. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan. Tapi kamu tahu, kondisi mereka tidak mudah. Butuh pendampingan jangka panjang. Bahkan beberapa dokter menyarankan terapi intensif, bukan hanya pengasuh. Aku mengangguk. Saya sudah konsultasi ke terapis. Mereka bilang, anak-anak autis butuh sosok yang stabil, yang tidak ganti-ganti, yang sabar. Dan kamu, dari semua orang yang pernah kami coba, kamu satu-satunya yang bertahan sampai sekarang. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang akan diminta. Nadia, saya ingin kamu tetap di sini. Tapi tidak hanya sebagai pengasuh biasa. Saya ingin kamu tinggal di rumah ini, penuh waktu, menjadi pendamping utama anak-anak. Aku terdiam. Rasanya mulutku terkunci. Tentu, kamu akan diberi gaji lebih besar. 30 juta per bulan. Semua kebutuhan kamu akan ditanggung. Tapi, dengan satu syarat. Aku menatapnya. Kamu tidak boleh keluar rumah ini tanpa izin.
Kamu hanya fokus pada mereka. Kamu akan dianggap seperti bagian dari keluarga ini. Tapi tidak boleh membawa orang luar masuk. Tidak boleh punya aktivitas pribadi di luar pekerjaan. Suaranya tenang, tapi setiap katanya seperti rantai yang perlahan mengikat pergelangan kakiku. Apa kamu bersedia? Aku menghela napas panjang. Pikiranku kacau. 30 juta per bulan. Jumlah yang bisa menutup semua utangku. Jumlah yang bisa memberiku harapan untuk hidup lebih layak. Tapi, dengan harga diri? Dengan kebebasan? Aku meminta waktu untuk berpikir. Pak Bram mengangguk. Saya kasih waktu 2 hari. Tapi tolong, Nadia. Anak-anak butuh kamu. Malamnya, aku duduk di ujung ranjang sambil memandangi langit-langit kamar. Pikiran ini penuh. Aku menulis di buku kecil peninggalan Dani, tempat aku biasa curhat diam-diam. Aku bingung, Mas. Aku sayang anak-anak itu. Tapi, aku takut jadi tahanan. Apa aku harus mengambil tawaran itu demi mereka? Demi masa depanku juga? Esoknya, hal yang kutakutkan benar-benar terjadi. Saat sedang menyiapkan makan malam untuk Awan dan Bima, tiba-tiba Awan berteriak keras. Tubuhnya bergetar. Tangannya menutup telinga. Aku panik. Bima ikut menangis. Aku mencoba menenangkan, tapi Bu Elina datang dan langsung memelototiku. Apa yang kamu lakukan lagi ke mereka? Aku memeluk Awan yang menggigil. Dia kaget. Bu, suara mixer dari dapur terlalu keras. Saya sudah suruh Art pelankan, tapi... Keluar dari kamar ini. Bentaknya. Aku digiring keluar oleh Art yang lain. Aku tak bisa menolak. Malam itu aku dilarang menyentuh anak-anak. Aku hanya bisa menangis di kamar, mendengar dari kejauhan suara tangisan mereka yang tidak biasa. Rasanya seperti jantungku direnggut paksa. Keesokan harinya, tanpa menunggu 2 hari, aku mendatangi Pak Bram. Saya terima, Pak. Dia menatapku. Kamu yakin? Aku menelan ludah. Saya hanya punya satu permintaan. Apa itu? Jangan larang saya memeluk mereka. Jangan halangi saya untuk mencintai mereka. Seperti anak saya sendiri. Pak Bram terdiam lama, lalu mengangguk. Kalau begitu, kamu mulai hari ini. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku resmi menyerahkan kebebasanku. Demi 2 anak yang bahkan belum bisa menyebut namaku. Tapi aku percaya, semua pilihan yang dimulai dengan ketulusan, akan membuahkan sesuatu. Entah luka, entah bahagia, atau mungkin, keduanya sekaligus. Hari pertama aku resmi tinggal penuh di rumah itu. Langit Jakarta mendung. Seakan memperlihatkan bahwa keputusan besar yang baru saja kuambil bukanlah awal dari cerita indah yang hangat, tapi lebih seperti gerbang menuju medan ujian yang baru. Aku memindahkan beberapa barangku ke kamar pembantu yang telah disiapkan ulang. Masih sama sempitnya, tapi kini dipasangi gorden baru dan spray bersih. Namun tak ada yang bisa membuatku lupa. Ini bukan rumahku. Dan aku bukan siapa-siapa di rumah ini, kecuali pengasuh 2 anak spesial. Pagi itu, aku memulai rutinitas baruku lebih awal. Jam 5 subuh aku sudah bangun, menyiapkan air hangat untuk mandi Awan dan Bima, memeriksa jadwal makan mereka, dan mencatat hal-hal kecil yang mungkin selama ini terlewat oleh orang lain. Warna makanan yang mereka suka, suhu ruangan ideal untuk mereka tidur, dan suara-suara apa saja yang membuat mereka terganggu. Kupelajari lagi semua artikel tentang autisme yang pernah kubaca. Aku mulai menonton video edukasi di tengah malam, ketika rumah sudah sunyi. Bukan karena diminta, tapi karena aku sadar, 2 anak itu bukan anak-anak biasa. Mereka butuh cara khusus. Mereka butuh disapa dengan dunia mereka sendiri. Awan adalah anak yang sangat sensitif terhadap suara keras. Jika terdengar suara keras, seperti gelas jatuh atau pintu tertutup terlalu cepat, dia akan menjerit, memukul kepala sendiri, lalu mengurung diri di pojok ruangan. Sedangkan Bima lebih sering berputar-putar, atau menumpuk mainan warna yang sama dalam garis lurus. Dia bisa marah hanya karena bantal digeser ke arah yang berbeda. Tapi justru disitulah aku merasa, mereka istimewa.
Aku belajar untuk tidak terburu-buru. Aku belajar bahwa tidak semua perkembangan harus dilihat dari ucapan. Kadang, hanya dari cara mereka memegang tanganku lebih lama dari biasanya. Itu saja sudah cukup untuk membuatku menangis malam harinya. Tantangan terbesarku bukan mereka, tapi lingkungan rumah ini. Bu Elina masih bersikap dingin, bahkan terkadang menyindirku di meja makan bersama para art. Sekarang kamu betah ya, Nadia? Dengan fasilitas seperti ini, siapa juga yang gak betah? Aku hanya diam. Tak ada gunanya menjawab. Aku tahu posisiku. Pak Bram jarang sekali muncul. Kalaupun datang, ia hanya mengamati dari jauh. Kadang mengangguk padaku jika kami berpapasan, tapi tak pernah benar-benar terlibat dalam pengasuhan. Entah karena terlalu sibuk, atau terlalu takut menghadapi kenyataan tentang anak-anaknya. Meski begitu, aku mulai terbiasa. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan khusus untuk Awan dan Bima. Mereka hanya mau roti panggang yang dipotong simetris, tanpa kulit tepi, dan selai stroberi yang dioles sangat tipis. Jika terlalu tebal, mereka menolak makan. Setiap sore, aku mengajak mereka duduk di teras belakang. Bima menyukai angin. Awan menyukai pantulan cahaya dari kolam. Aku duduk di tengah mereka, tak banyak bicara, hanya menemani. Dan kadang, jika mereka sedang tenang, aku mulai menyanyikan lagu-lagu anak yang pernah diajarkan almarhum Dani padaku. Aku punya teman, namanya Pelangi. Awan kadang menoleh. Bima sesekali menepuk pelan pahanya, mengikuti irama. Kecil, tapi buatku, itu seperti mukjizat. Namun, tidak semua hari berjalan manis. Pernah suatu malam, Awan tiba-tiba berteriak keras saat tengah malam. Dia mengamuk, membanting semua benda di kamarnya. Bima ikut panik. Aku segera naik ke atas, mencoba menenangkannya, memeluk tubuhnya yang menggigil. Tapi sebelum aku sempat bicara, Bu Elina datang tergopoh-gopoh dan mendorongku menjauh. "Kamu apakan dia?" bentaknya. Dia hanya kaget. "Bu, mungkin mimpi buruk atau..." "Sudah, kamu minggir saja. Biar aku yang urus." Malam itu aku tidak diizinkan tidur di dekat mereka. Aku hanya bisa menangis di kamar, sambil menggenggam boneka kelinci milik Bima yang tadi siang ia letakkan diam-diam di pangkuanku. Rasanya seperti diusir dari ruang yang tadinya menjadi satu-satunya tempatku merasa berharga. Esoknya, Pak Bram memanggilku. "Nadia, maaf soal semalam," katanya pelan, matanya sembab. Aku menatapnya. "Tak apa, Pak. Saya hanya ingin membantu." Ia mengangguk pelan. "Saya tahu, tapi kadang keluarga saya sulit menerima pendekatan yang berbeda. Elina, dia terbiasa memegang kendali." Aku ingin bertanya, di mana ibu anak-anak itu? Tapi aku menahan. Waktunya belum tepat. Namun satu hal mulai aku sadari, ada luka yang belum sembuh di keluarga ini. Bukan hanya di anak-anak, tapi juga di orang dewasa. Dan diam-diam, aku merasa sedang berada di tengah medan perang emosi yang tak pernah berhenti. Hari ke-14 sejak aku tinggal penuh di rumah ini, Awan tersenyum. Itu pertama kalinya. Hanya sesaat. Hanya saat aku menyodorkan mobil mainan yang baterainya sudah kuganti. Tapi senyuman itu, seperti sinar matahari di lorong gelap. Dan sejak hari itu, aku semakin yakin, aku tidak boleh menyerah. Mereka butuhku, bukan sebagai pengasuh, tapi sebagai seseorang yang benar-benar melihat mereka. Tanpa label, tanpa syarat. Malamnya, saat aku sedang menulis di buku kecilku, aku menuliskan satu kalimat. Dulu aku kira aku hanya singgah di kehidupan mereka. Tapi ternyata, mereka yang menyelamatkanku dari kesepian. Aku tidak tahu bagaimana akhir kisah ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku sudah jatuh cinta. Bukan pada Pak Bram. Bukan pada rumah ini. Tapi pada dua bocah kecil yang mengajarkanku bahwa cinta tak selalu harus dimengerti. Cukup dirasakan, diterima, dan dijaga. Aku pernah membaca bahwa semakin dalam kita menyayangi sesuatu, semakin besar pula rasa sakit yang akan kita tanggung saat terjadi hal buruk.
Dan hari-hari setelah itu membuktikan betapa benarnya kata-kata itu. Aku kira, setelah berhasil membuat Awan tersenyum dan Bima memelukku saat tertidur, semuanya akan jadi lebih mudah. Tapi nyatanya, justru dari titik itulah masalah mulai berdatangan tanpa henti, seperti badai yang datang bertubi-tubi, tanpa memberi jeda untuk sekadar bernapas. Masalah pertama dimulai ketika Bu Elina memergokiku membacakan cerita di kamar anak-anak sambil memeluk mereka berdua. Mereka bukan bayi. Jangan perlakukan mereka seperti itu, katanya lantang. Aku menoleh, pelan-pelan melepaskan pelukan Bima yang masih setengah tertidur. Maaf, Bu, mereka lebih tenang kalau saya bacakan cerita sambil. Kamu pikir kamu lebih tahu dari dokter? Dari psikolog? Sergahnya. Nada suaranya menusuk. Aku mengangguk pelan, mencoba meredam amarah yang mulai mengendap. Aku tak mau membalas. Tapi dalam hati aku bertanya, kenapa orang yang tidak pernah benar-benar hadir untuk mereka bisa begitu keras menilai caraku mendekat? Masalah kedua muncul beberapa hari kemudian. Aku sedang mengajak Awan bermain di taman belakang saat suara klakson mobil mengagetkannya. Dia langsung menjerit, berlari, dan jatuh membentur pot bunga besar. Kepalanya benjol dan berdarah sedikit. Aku panik, langsung menggendongnya sambil menangis. Saat kami masuk, Bu Elina menatap tajam dan berteriak, "Kamu apakan anak itu?" Dia kaget. Tadi mobil supir. Sudah kubilang, jangan ajak mereka keluar rumah sembarangan. Lihat apa yang terjadi sekarang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena dimarahi, tapi karena Awan terus memeluk tanganku meski matanya setengah terpejam. Seolah dia bilang, "Jangan pergi, aku aman di sini." Namun entah kenapa, semakin dekat aku dengan mereka, semakin besar pula jarak antara aku dan orang-orang di rumah ini. Art mulai menjauh. Mereka hanya bicara seperlunya. Ada yang mulai bisik-bisik di dapur ketika aku lewat. Pernah suatu pagi, ku dengar mereka tertawa pelan sambil berbisik. "Itu pengasuh spesial tuh, nanti juga nggak kuat lama-lama." Aku menahan air mata. Di hari ke-23, aku menemukan baju ganti anak-anak yang biasa kutaruh di lemari kecil sudah tidak ada. Setelah kutanya ke Mbak Dini, salah satu Art, dia menjawab datar. Bu Elina minta semua keperluan anak-anak dikembalikan ke ruangannya. Katanya kamu terlalu bebas ngatur. Malam harinya, aku diminta menghadap Bu Elina di ruang tamu. "Kamu ingat ya, kamu ini cuma karyawan, bukan anggota keluarga. Jangan terlalu merasa dibutuhkan," katanya tajam sambil mengaduk teh. Aku mengangguk, tapi di dadaku, terasa ada lubang yang makin dalam. Aku mencoba bersabar. Berkali-kali kutulis di buku kecilku, kalau niatku benar, Allah pasti beri jalan. Tapi terkadang, niat saja tidak cukup untuk melindungi kita dari fitnah. Derita ketiga datang di minggu keempat. Suatu sore, aku sedang memandikan Bima. Ia sedang tenang, bermain air, tersenyum kecil saat kusiram dengan gayung pelan. Tapi tiba-tiba Bu Elina masuk tanpa mengetuk dan langsung mematung. Aku buru-buru menutup tubuh Bima dengan handuk kecil. "Apa kamu gila? Mandikan anak laki-laki tanpa ada saksi? Kamu pikir kamu siapa?" "Bu, saya bisa laporkan kamu atas pelecehan." Mataku panas. "Bu, saya jaga batas. Saya tahu adab. Saya sayangi mereka seperti anak saya sendiri. Tapi kamu bukan ibu mereka. Jangan lupa itu." Kata-kata itu seperti tamparan. Aku gemetar, tapi tetap diam. Malam itu aku sholat sambil menangis. Aku mengadu, bukan karena lelah bekerja, tapi karena aku merasa mulai kehilangan arah. Dan yang membuat semuanya semakin menyesakan, adalah sikap Pak Bram yang terus diam. Ia tahu apa yang terjadi. Ia lihat aku mulai layu, tapi dia hanya menatap dari kejauhan. Seolah, aku adalah bagian dari sistem yang ia ciptakan tapi tak mampu dia perbaiki. Namun, derita paling menyakitkan bukan dari orang-orang dewasa, tapi dari Awan sendiri. Suatu malam, Awan menangis histeris selama lebih dari 2 jam. Tidak ada yang bisa menenangkannya.
Bahkan aku pun gagal. Aku gendong. Aku peluk. Aku bacakan doa. Tapi dia terus memukul kepala sendiri sampai dahi dan pipinya membiru. Suaranya parau. Napasnya pendek-pendek. Aku benar-benar tak tahu harus apa. Saat itu, aku merasa gagal. Aku duduk di lantai sambil menangis, memeluk tubuh kecilnya, memohon kepada Allah agar anak ini diberi ketenangan. Allah, tolong bantu aku. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Dan saat itu, pelan-pelan tangisnya mereda. Awan bersandar di dadaku. Lalu tertidur, dengan sisa air mata di pipinya. Keesokan paginya, aku mendapat surat kecil di depan pintu kamarku. Tanpa nama. Isi suratnya singkat. Mundur saja sebelum kamu dipecat. Kamu tidak pantas di sini. Tanganku gemetar. Aku tahu itu bukan dari Pak Bram. Mungkin dari seseorang yang tidak suka melihatku terlalu dekat dengan anak-anak. Aku tidak melapor. Tidak juga melawan. Aku hanya simpan surat itu di bawah bantal. Sebagai pengingat bahwa perjuangan ini nyata. Bukan dongeng. Sampai akhirnya, aku benar-benar hampir menyerah. Malam itu, Bima demam tinggi. Rumah sedang sepi karena Pak Bram keluar kota. Dan Bu Elina entah kemana. Aku panik. Kuhubungi dokter langganan. Tapi ia baru bisa datang 2 jam lagi. Bima menggigil di pangkuanku. Aku teringat almarhum suamiku. Terbayang tubuhnya yang lemah. Dan aku yang tak bisa menyelamatkannya. Aku takut. Takut gagal lagi. Takut kehilangan lagi. Aku ingin kabur. Ingin menghilang dari rumah ini. Tapi ketika kulihat mata Bima yang merah dan tubuhnya yang menggeliat kesakitan, aku tahu satu hal. Aku tidak boleh meninggalkannya. Aku basuh tubuhnya. Kunyanyikan lagu lembut. Kubacakan doa. Dan ketika dokter akhirnya datang dan memberikan obat, aku menangis lega. Malam itu aku duduk di teras belakang, memeluk lututku. Allah, aku lelah. Tapi jangan biarkan aku pergi sebelum waktunya. Aku mohon. Dan esok paginya, saat aku membuka mata, awan menyentuh pipiku. Dengan jari kecilnya, ia menyeka bekas air mataku yang belum sempat kubersihkan. Lalu, ia menarik ujung kerudungku, meletakkannya di pipinya. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku tersenyum lagi. Malam itu aku berdiri di depan gerbang rumah, menggenggam tasku dengan tangan gemetar. Hujan turun perlahan, membasahi daster panjang yang kupakai sejak pagi. Suara petir di kejauhan seperti gema dari hatiku yang retak. Perutku mual, kepala pening. Tapi bukan karena sakit, karena luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Aku baru saja diusir. Bukan karena aku mencuri. Bukan karena aku menyakiti anak-anak, tapi karena fitnah, karena tipu daya, karena seseorang memutar balik semua usahaku, lalu menyeretku keluar dari kehidupan 2 anak yang mulai kusebut duniaku. Seminggu sebelum malam itu, aku mulai merasa ada yang aneh. Bima yang biasanya tenang saat kutidurkan, tiba-tiba menjadi gelisah. Awan yang biasanya memeluk boneka kelincinya dengan manja saat aku bacakan cerita, tiba-tiba dia membatu. Ada yang berbeda. Dan semuanya dimulai setelah satu sosok baru hadir di rumah itu. Namanya Rani. Seorang perempuan muda, tinggi semampai, dengan senyum lebar dan parfum yang terlalu mencolok. Ia datang atas perintah Bu Elina, katanya sebagai pendamping sementara dari Yayasan Anak Berkebutuhan Khusus. Tapi aku tahu, sejak awal dia datang bukan untuk membantu, tapi untuk mengawasi, menggantikan, dan perlahan mengikis keberadaanku. Rani selalu tampil menawan. Bicaranya manis di depan Pak Bram, tapi di belakangnya, ia sering menatapku dari ujung mata seperti melihat semut kecil yang mengganggu pemandangan. Ia sering menyoraki caraku memegang anak-anak. Cara kamu gendong Awan itu salah, katanya suatu pagi. Bima harusnya dilatih duduk mandiri, bukan dibacain dongeng terus. Setiap komentar itu membuatku semakin terpuruk, tapi aku masih bertahan. Karena Awan dan Bima, meski perlahan mereka mulai menjauh, entah kenapa,
naluri mereka juga tampak bingung. Seolah dunia mereka mulai berubah. Hari yang menjadi awal kehancuranku datang begitu cepat. Saat itu, aku sedang menyiapkan sarapan pagi seperti biasa. Awan duduk di kursi rotan di sampingku, sambil memainkan sendok logam favoritnya. Bima sedang mencoret-coret dengan krayon di meja kecil. Aku membelai kepala mereka satu persatu, lalu berkata pelan, "Hari ini kita main gelembung sabun lagi, ya?" Mereka tidak menjawab, tapi senyumnya cukup untuk menghangatkan pagi itu. Tiba-tiba, Rani datang tergopoh-gopoh dari tangga. Tangannya memegang ponsel, wajahnya panik. Lalu ia berteriak, "Bu Elina, cepat ke atas. Lihat ini." Semua orang berkumpul di ruang tamu. Rani memutar rekaman CCTV yang ternyata diambil diam-diam dari kamera kecil yang ia pasang di kamar Awan dan Bima. Dalam video itu terlihat aku memeluk Awan dari belakang, menenangkannya saat tantrum. Tapi Rani memutarbalikkan narasi. Ini bukan metode terapi. Ini tekanan fisik. Anak autis harus diberi ruang, bukan pelukan berlebihan. Aku terperangah. "Bu, saya hanya menenangkan dia, bukan menyakiti." Tapi Bu Elina tak mau dengar. "Kamu pikir kami bodoh? Kamu peluk-peluk mereka seperti ibumu sendiri. Kamu janda. Siapa yang tahu niat kamu sebenarnya?" Aku diam. Tubuhku bergetar. Ingin menjelaskan. Tapi siapa yang mau mendengar? Pak Bram ada di sana. Tapi seperti biasa, dia hanya diam. Hanya matanya yang bergerak. Tapi bibirnya terkunci. Dan kalimat itu akhirnya keluar dari mulut Bu Elina. "Kami tak butuh kamu lagi di rumah ini. Ambil barangmu. Dan pergi. Sekarang." Aku berdiri. Tak percaya. Mataku mencari wajah Pak Bram. Tapi ia menunduk. Seolah semua perjalanan yang kulalui selama 2 bulan terakhir tak berarti apa-apa. Tangisan Awan terdengar saat aku mengambil tasku dari kamar. Bima mulai histeris. Tapi tak ada yang peduli. Semua menganggap itu bagian dari kebiasaan anak autis. Padahal aku tahu, mereka sedang kehilangan. Dan aku hanya bisa berjalan keluar. Hujan menemaniku. Langkah demi langkah menjauh dari 2 anak yang telah mengubah hidupku. Malam itu aku kembali tidur di halte kecil dekat kompleks perumahan. Dunia terasa kembali gelap, seperti malam pertama setelah Dani meninggal. Tapi kali ini lebih sakit, karena aku tidak hanya kehilangan pekerjaan, aku kehilangan 2 bagian hatiku, Awan dan Bima. Aku tak makan, tak bicara, hanya duduk menggigil dan memeluk lutut. Entah sudah berapa kali aku berkata dalam hati, "Allah, apa salahku? Apa aku terlalu berharap dicintai oleh mereka? Apa aku tidak cukup baik sebagai pengganti kasih sayang yang mereka cari?" Aku merasa hancur. Lebih hancur dari sebelumnya. Aku pernah jadi janda yang ditinggal mati. Tapi ini, rasanya seperti ditinggal hidup-hidup oleh anak-anak yang kusebut rumah. Aku tidur dalam gemetar, dengan tas lusuh sebagai bantal dan buku kecilku yang basah air mata. Keesokan harinya aku bangun dalam keadaan demam. Kepalaku pusing. Tubuhku lemas. Tapi aku tak punya tempat untuk mengadu. Aku hanya mampu berjalan ke musola kecil, membersihkan wajah, lalu duduk di pojok, menatap langit-langit putih yang kusam. Di antara sepi dan dingin, aku mulai menuliskan hal paling jujur yang pernah kutulis. Aku lelah. Dani, aku ingin pulang. Tapi aku tidak tahu, rumah itu masih ada atau tidak. Tanganku gemetar saat menulis. Dan saat itu, aku merasa inilah titik terendahku. Aku benar-benar sendirian. Tanpa suami, tanpa keluarga, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa Awan, tanpa Bima, tanpa siapapun yang percaya padaku. Yang tersisa hanyalah selembar doa yang kupanjatkan lirih. Allah, jika Engkau tidak ingin aku di sana lagi, tolong, kuatkan aku. Tapi jika Engkau ingin aku kembali, beri aku tanda, sekecil apapun. Dan seperti jawaban diam-diam dari langit, sore itu, sebuah mobil berhenti di depanku. Seorang pria berpakaian rapi turun dari dalamnya.
Wajahnya asing, tapi caranya memandangku, seolah sudah lama mengenalku. "Kak Nadia?" katanya pelan. Aku mengangguk perlahan. Ia menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini dari Pak Bram. Dia ingin bicara langsung. Tolong temui dia." Tanganku masih gemetar saat menerima amplop itu. Hujan yang tadi mengguyur jalanan kini hanya menyisakan embun dingin dan aroma tanah basah yang menyusup di sela-sela napas. Pria muda yang menyerahkan surat itu tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk sopan, lalu kembali masuk ke mobil hitam dan pergi meninggalkan debu dan kebingungan di benakku. Amplopnya berwarna coklat muda, bersih, dan rapi. Tidak ada tulisan, tidak ada stempel. Aku menatapnya lama, seolah takut membukanya. Takut jika isinya hanya menambah luka. Tapi aku tahu, diam tidak akan membuatku menemukan jawaban. Dengan tangan gemetar, kubuka amplop itu. Isinya hanya secari kertas putih dengan tulisan tangan. "Saya ingin bertemu Anda. Hari Sabtu jam 3 sore. Di rumah pribadi saya, bukan di rumah utama. Tolong datang. B." Hanya itu. Tak ada permintaan maaf. Tak ada penjelasan. Tapi untukku, itu cukup. Itu secercah cahaya yang sudah lama hilang dari langit hidupku. Aku menghela napas panjang, lalu mendongak ke langit yang mulai cerah. Hatiku masih penuh luka, tapi surat itu, seperti seutas tali yang dilemparkan saat aku nyaris tenggelam. Sabtu siang, aku berdiri di depan rumah yang alamatnya tertera di Google Maps. Bukan rumah megah seperti sebelumnya. Rumah ini lebih sederhana, 2 lantai, dengan pagar besi biasa, halaman kecil berisi tanaman lidah mertua dan pohon kembang sepatu yang sedang berbunga. Tak ada kamera CCTV, tak ada kesan rumah miliuner. Aku ragu untuk mengetuk, tapi akhirnya kulangkahkan kaki. Seorang pria paruh baya membuka pintu. Bukan Pak Bram, mungkin penjaga rumah. Ia hanya mempersilakanku masuk dan berkata, "Tunggu sebentar, ya. Bapak sedang menyiapkan sesuatu." Aku duduk di ruang tamu kecil. Dindingnya penuh rak buku, foto-foto keluarga, dan lukisan tangan anak-anak. Semuanya terasa hidup. Jauh berbeda dari rumah sebelumnya yang sunyi dan dingin seperti museum. Tak lama kemudian, Pak Bram muncul. Ia tidak memakai jas. Hanya kemeja biru muda yang dilipat di siku dan celana panjang abu-abu. Wajahnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Rambutnya sedikit acak, dan ada semburat kelelahan di matanya. "Nadia," sapanya pelan. Aku berdiri gugup. "Pak." Ia mempersilakan aku duduk, lalu duduk berhadapan denganku. Sesaat kami hanya diam. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menatapku langsung. Dalam, jujur, penuh beban. "Saya minta maaf." Hatiku mencelos. Semua yang terjadi, pengusiran, tuduhan, video itu. Saya tahu. Saya lihat ulang semua rekaman. Saya dengar semua yang dikatakan Elina dan Rani di belakang. Dan saya sadar, saya salah. Karena membiarkan kamu terluka. Karena saya tidak bicara apa-apa waktu kamu dijatuhkan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Pak Bram menarik napas panjang. Suaranya bergetar. "Aku ini ayah yang buruk, Nadia. Setelah istri saya meninggal karena kecelakaan itu, saya kehilangan arah. Saya kira saya bisa menyerahkan semuanya pada orang lain. Saya kira saya bisa menggantikan peran ibu mereka dengan uang dan fasilitas terbaik. Tapi ternyata..." Ia berhenti, menunduk. Lalu matanya berkaca-kaca. "Yang anak-anak saya butuhkan bukan fasilitas, tapi cinta, sentuhan, keikhlasan." Hatiku mulai bergetar. Air mata yang kutahan dari tadi mulai meluap. "Saya lihat bagaimana kamu merawat mereka. Tanpa pamrih, tanpa mengeluh. Kamu ajarkan mereka sesuatu yang tidak pernah mereka dapat dari saya. Dan saya bodoh, karena tidak melihatnya lebih cepat." Ia merogoh saku, mengeluarkan kertas lagi. Kali ini lebih tebal. "Surat kontrak. Saya ingin kamu kembali. Tapi kali ini bukan sebagai pengasuh.
Saya ingin kamu jadi pendamping tetap. Di rumah ini. Jauh dari Bu Elina. Jauh dari intrik. Saya akan pindahkan Awan dan Bima ke sini. Jika kamu bersedia. Mataku membelalak. Pak, mereka dibawa ke sini. Ia mengangguk. Ya. Saya sedang proses legalitas pindah hak asuh harian dari Elina. Dia hanya wali sementara. Anak-anak harus bersama orang yang benar-benar peduli. Lidahku keluh. Air mataku tak tertahan. Pak, saya tidak tahu harus bilang apa. Katakan saja kamu bersedia. Kalau kamu masih punya hati untuk mereka. Aku menggenggam dadaku yang bergetar. Saya tidak pernah berhenti menyayangi mereka. Pak, tidak pernah. Dan saat itu, rasanya seperti langit yang semula kelabu, pelan-pelan terbuka. Cahaya kecil masuk melalui celah. Tidak terang, tapi cukup untuk membuatku berdiri lagi. 3 hari kemudian, Awan dan Bima datang ke rumah ini. Bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan tatapan kosong dan tubuh kaku. Mereka bingung. Tempat baru. Orang baru. Tapi saat Awan melihatku di ambang pintu, ia berjalan pelan, lalu memeluk kakiku. Diam, tapi hangat. Bima tidak langsung mendekat. Tapi malam harinya, saat aku membacakan cerita dari buku bergambar, dia mulai duduk di sampingku. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian itu, dia menyentuhkan bahunya ke lenganku. Aku menangis diam-diam malam itu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di rumah kecil ini mulai berubah. Aku dan Pak Bram mulai berbagi tugas. Dia belajar mendampingi anak-anaknya. Aku ajarkan dia cara menenangkan Bima saat panik, cara menghadapi Awan saat tantrum. Kami bukan pasangan. Bukan juga sekadar majikan dan pekerja. Kami, 2 orang dewasa yang sama-sama belajar jadi orang tua. Dan anak-anak itu perlahan berkembang. Awan mulai bisa menunjuk benda sambil menatap mataku. Bima mulai bisa menyebut kata-kata satu suku kata. Kadang salah, kadang hanya desahan. Tapi setiap kemajuan mereka adalah anugerah yang tak terganti. Malam-malam kami kini diisi dengan nyanyian sederhana, tawa kecil, dan pelukan hangat. Dan aku mulai percaya bahwa dari kehancuran, Allah bisa membangun sesuatu yang lebih utuh. Bahwa dari luka, bisa tumbuh cinta yang tidak terbatas. Dan dari 2 anak istimewa yang tak bisa bicara, aku belajar bahasa yang paling jujur, bahasa hati.